Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 3 saham yaitu saham ALI, ALII, kemudian RSCH, dan yang ketiga ada VKTR. Nah, ketiga saham ini cukup sering di request teman-teman di kolom komentar YouTube maupun di chat pribadi di Telegram kepada saya. Jadi pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya buatkan videonya membagikan bagaimana view pada ketiga saham ini. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Di sana saya biasanya membagikan analisa saham menarik setiap harinya. Dan juga ada menu sore, menu scalping, dan juga list saham peak akumulasi yang selalu rutin saya share setiap harinya. Jadi, jika teman-teman berminat boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi secara gratis. Antek Saham juga memiliki channel Telegram Premium. Tentunya teman-teman yang masuk premium atau yang join premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari member yang gratis. Salah satunya akan mendapatkan saham-saham menarik lengkap dengan trading plan seperti area buy, area TP, dan juga area SL. Lalu ada juga pembelajaran analisa teknikal saham untuk membership premium. Jadi jika teman-teman berminat join ke premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke videonya. Untuk yang pertama kita mulai dari saham ALI dulu atau Ankara Logistik Indonesia. Boleh kita lihat di sini untuk ALI kurang bagus ya, harga bergerak turun terus dan bisa breakdown dari support range yang di sini. Dan sebelumnya juga untuk ALI membentuk pola symmetrical triangle di sini, harga konsolidasi di support dan di resisten range-nya. Boleh kita lihat konsolidasi di sini cukup lama ya, mulai dari tanggal 6 Maret sampai di tanggal 22 Maret konsolidasi di sini. Lalu akhirnya bisa breakdown support range-nya. Ini menjadi konfirmasi untuk ALI kalau akan melanjutkan turunnya. Akan tetapi di sini untuk ALI saya menggambarkan sebuah area demand. Area demand ini saya ambil dari time frame 1 jamnya. Boleh kita cek di sini ada area demand di time frame 1 jam yang bisa menjadi area rebound sementara pada saham ALI ini. Untuk areanya di 376 sampai 392. Oke, boleh kita lihat area ini saya ambil di time frame 1 jamnya yang boleh menjadi area rebound nanti pada saham ALI ini. Akan tetapi jika kita cek secara daily-nya memang untuk ALI ini akan cenderung bergerak turun ya. Untuk sampai saat ini di hari Selasa tanggal 26 Maret belum ada tanda rejection atau tanda pembalikan arah pada saham ALI ini. Jadi akan lebih cenderung bergerak turun memasuki area demand-nya di sini. Area demand 376 sampai 392. Lalu untuk pergerakan selanjutnya harga harus mampu. Jika ingin bergerak naik maka harga harus bertahan di atas area demand ini, dan tentunya jika bisa bertahan dan menandakan rejection maka ALI berpotensi mulai bergerak naik atau rebound secara teknikal. Akan tetapi jika nanti bisa breakdown area demand-nya maka ALI akan melanjutkan penurunannya ke area support yang di sini di 342. Nah, maka dari itu untuk ALI teman-teman pantau saja area demand-nya 376 sampai 392. Jika di breakdown maka harga akan melanjutkan turunnya, tetapi jika mulai nanti ada candle bullish atau bergerak sideways dulu, lalu teman-teman boleh pindah ke time frame yang lebih rendah, ke time frame 1 jam atau 15 menit. Dan jika ada konfirmasi maka ALI masih berpotensi untuk bergerak naik. Karena area ini cukup kuat ya untuk ALI. Boleh kita lihat sempat sideways dulu di sini. Lalu akhirnya bergerak naik sampai ke area 800-an. Nah, maka dari itu untuk teman-teman boleh mulai pantau area di sini. Area yang ini. Dan sekarang kita akan cek dulu bagaimana volume atau broker summary pada saham ALI ini. Oke, kita cek dulu sini. Untuk ALI terlihat memang dari bantar volumenya menandakan merah mulai dari tanggal 20 Maret. Tetapi di net foreign Basel-nya di tanggal 21 mulai hijau sampai di hari ini. Sekarang kita cek broker summary. Terlihat memang yang jualan dari lokal ya, GRAZ XC hari ini. Dan yang beli masih KI, ZP, dan PD. Oke, memang terlihat di sini ada small distribusi
secara hari ini di tanggal 26 Maret. Jika kita cek secara mingguannya dari tanggal 19, memang didominasi pembelian dari asingnya di sini. Ada beli dari asing, YP dan ZP, kemudian yang jual tetap GR. Dan NI yang sempat beli ya. Kalau nggak salah NI sempat beli selama masa status di sini. Lalu akhirnya mungkin jualan di tanggal 25 Maret pada saham ALI ini. Jadi memang untuk ALI secara broker summary masih tergolong normal secara mingguannya dari tanggal 19 Maret 2024 dari sini masih tergolong normal. Akan tetapi untuk pergerakannya secara teknikal boleh kita waspadai karena sudah breakdown support run-nya. Jadi untuk ALI kita pantau saja karena KI masih beli ya. KI menjadi underwater pada ALI ini. Jadi masih beli sampai saat ini. Jadi memang masih cocok dipantau untuk saham ALI selama 1 minggu ke depan. Dan di sini kita pantau saja area demand 376 sampai 392. Dan jika kita berdasarkan broker summary, maka broker summary-nya masih tergolong netral. Jadi kita berdasarkan technical atau berdasarkan candlestick untuk hari ini. Jadi untuk ALI akan turun dulu ke area demand-nya, lalu berpotensi setelah mencapai area demand akan bergerak naik kembali. Bergerak naik ke area resisten yang tadi baru terbentuk di sini, di harga 414. Untuk melanjutkan naiknya, maka ALI harus bisa breakout lagi resisten 414 ini. Jadi, jika ingin melanjutkan naiknya, maka ALI harus bisa breakout resisten 414. Nah, jika bisa di breakout, maka ALI akan melanjutkan naiknya ke resisten di 448. Jadi untuk ALI, teman-teman boleh pantau di sini, saya ketik saja ya. Saya ketik saja pantau. Untuk ALI pantau. Demand 376 sampai 392. Lalu resisten di 414. Oke. Jadi boleh nanti teman-teman pantau untuk area ini. Dan untuk sekarang sebenarnya boleh saja kita buatkan trading plan-nya, tapi jika ingin masuk menggunakan trading plan ini, maka teman-teman harus tunggu konfirmasi terlebih dahulu. Tunggu konfirmasi di area demand. Lalu dengan take profit di resisten 414. Nah, maka dari itu untuk ALI, sebelum masuk maka perhatikan konfirmasi. Apakah ada konfirmasi untuk entry? Jika ada boleh masuk, tetapi jika belum ada jangan dipaksakan. Teman-teman boleh cari saham lain di bursa kita. Jadi jangan dipaksakan masuk beli pada ALI jika belum ada konfirmasi. Jadi untuk ALI ini akan turun dulu ke area demand. Lalu di area demand ini menjadi penentuan nantinya. Jika di breakdown maka akan lanjut turun. Tetapi jika tidak maka ALI potensi rebound ke resisten 414. Nah, boleh nanti memantau area-area ini pada saham ALI. Lanjut saham yang kedua ada RSCH. Oke, untuk RSCH boleh kita lihat memang di sini kurang bagus ya. Di tanggal 21 Maret harga naik sekitar 22%, tetapi di besok harinya dibanting lagi minus 19%. Dan di sini boleh kita lihat untuk pergerakan RSCH mulai normal ya. Mulai normal. Kita cek dulu time frame yang lebih rendah 4 jam. Oke, mulai ada rejection setelah mencapai support di sini di 182. Kita cek lagi 1 jam. Oke, mulai ada rejection dari sini. Jadi untuk RSCH ya, secara teknikal maka RSCH ini sangat potensi naik. Masih sangat berpotensi naik. Bisa ke high-nya hari ini di sini di 196. Lalu bisa ke 1 jamnya dulu. Lalu bisa ke 212. Ini kita cek dulu 30 menit. Oke, ya di sini saja. Area ini cukup kuat ya untuk RSCH. Jadi untuk RSCH ini potensi naik rebound ke 196 sampai 202. Jadi RSCH masih potensi naik secara teknikal, secara jangka pendeknya ke area resisten di sini.
pertama ke 196, lalu yang kedua ke 202. Untuk pergerakan selanjutnya, maka teman-teman harus menunggu RSCH ini bisa breakout dulu resisten 202 ini. Nah, jika bisa di breakout, maka RSCH potensi ya lanjut bergerak naik ke resisten di 216. Nggak, tetapi secara harga yang turun cukup kencang ya di tanggal 22 Maret ini, maka RSCH sebenarnya potensi turun ya. Potensi turun ke area demand yang di sini. Area yang cukup besar. 163 sampai 175. Jadi memang untuk RSCH potensi turun dulu untuk koreksi ke area ini. Akan tetapi secara jangka pendek maka boleh naik dulu ke 196 sampai 202. Dan sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada RSCH ini. Oke, untuk RSCH hari ini ada akumulasi ya dari asing. AI, AK, YP, dan yang jual CC, KK, dan BR. Walaupun memang untuk volume transaksinya tidak terlalu besar, tapi untuk hari ini masih bisa di bawah hijau, sekitar plus 3%-an. Jadi untuk RSCH, besok masih potensi hijau ya, masih potensi hijau masuk ke area resisten 202 sampai 196 sampai 202. Lalu jika nanti tidak mampu breakout resisten 202 ini, maka RSCH akan cenderung bergerak turun dulu sampai ke area demand-nya. Jadi view saya pada RSCH akan naik dulu, akan naik ke resistennya, naik ke resisten, lalu turun ke area demand 163 sampai 175. Nah, untuk sekarang jika ingin membuatkan trading plan kurang bagus ya. Kurang bagus. Di sini saya akan gambarkan sebuah support trendline. Karena pergerakannya masih dalam keadaan uptrend ya. Jadi untuk RSCH, jika masih bisa bertahan di atas trendline yang ini, di atas trendline yang ini, maka untuk RSCH sangat potensi naik ke area resisten 202 sampai 196. Atau untuk trend lainnya sekitar di harga 182. Akan tetapi jika 182 di breakdown, maka RSCH akan melanjutkan turunnya ke 163 sampai 175. Jadi untuk teman-teman boleh pantau, saya ketik di sini, pantau resisten 196 sampai 202 yang menjadi area resisten yang kuat pada RSCH. Jika tidak mampu di breakout, maka harga akan cenderung untuk bergerak turun. Kan tetapi jika bisa di breakout, maka RSCH akan melanjutkan naiknya sampai ke 216. Lalu ada area support di 182 yang menjadi titik kunci. Apakah RSCH bisa bergerak naik atau akan bergerak turun memasuki area demand 163 sampai 175. Lalu kemudian demand 163 sampai 175. Nah, teman-teman boleh memantau area ini pada RSCH, dan secara broker summary yang tadi, hari ini ada akumulasi dengan volume yang kecil, maka untuk RSCH besok potensi hijau dulu, lalu bergerak turun memasuki area demand-nya di sini. Jadi, tetap pantau area-area ini. Jika resisten di breakout, maka harga akan naik lagi ke resisten selanjutnya. Tetapi jika tidak mampu di breakout dan menandakan rejection, maka RSCH ini akan potensi turun lagi ke support di 182 atau support ralanya. Jadi untuk RSCH teman-teman boleh pantau saja area yang di sini, yang menjadi area yang krusial pada RSCH ini. Karena secara pergerakannya masih naik, maka RSCH masih potensi naik dulu secara jangka pendek ke area resisten 196 sampai 202. Jadi view saya akan naik dulu lalu bergerak turun kembali, bisa nanti memasuki area demand-nya di sini. Lanjut ke saham yang ketiga, ada VKTR. Oke, untuk VKTR saya membuatkan di sini sebuah area demand yang dimana polanya hampir sama ya seperti Ali. Di sini harga sudah breakdown support trendline, lalu harga bergerak turun dan memasuki area demand-nya di tanggal 25 Maret kemarin, lalu harga berhasil rebound setelah mencapai area ini. Untuk areanya di 133 sampai 139. Jadi boleh teman-teman pantau untuk area ini pada saham VKTR. Sekarang kita cek dulu di time frame yang lebih rendah. Oke, terlihat ya. Di sini ada rejection time frame 1 jam.
Oke, mulai ada rejection ya. Jadi untuk VKTR ini sempat bergerak naik dulu ya. Di sini boleh kita lihat harga naik ke area trendline-nya untuk retest. Tentunya harga harus retest dulu. Setelah di breakdown maka harga harus retest dulu. Lalu bergerak turun kembali, boleh kita lihat di sini turun setelah hampir mencapai resisten di 149. Lalu harga bergerak turun dan memasuki area demand-nya lagi. Jadi view saya pada VKTR ini akan sideways ya. Sideways di atas area demand-nya 133 sampai 139. Jadi untuk VKTR bisa turun dulu memasuki area demand, lalu bergerak naik kembali ke area resisten yang bisa kita tandain di sini. Pertama di sini dulu 147, lalu resisten di sini di 155, lalu yang ketiga di sini 160. Dan ini bisa menjadi area target kita karena saya akan atau bisa nanti saya bagikan untuk trading plan pada VKTR ini. Tetapi sebelum lanjut ke situ kita cek dulu bagaimana broker summary pada VKTR. Jika ada akumulasi tentunya akan sangat bagus ya. Oke, ternyata di sini ada big distribusi hari ini. Big distribusi dari CP dan CC MG. Untuk CC ini cukup akum juga ya pada saat sideways, akum juga di sini, lalu mulai buangan hari ini. Akan tetapi KI masih akum ya, KI GR masih akum. Jika kita cek boleh dilihat di sini indikator bandar volumenya menandakan hijau 2 hari terakhir. Kita cek dulu tanggal 25. Oke, memang terlihatnya KI beli cukup banyak kemarin, sekitar 10 miliar, dan ditampung oleh KI di sini. Jadi menjadi sesuatu yang bagus untuk VKTR bisa nanti bergerak naik. Sekarang kita cek dulu secara mingguan. Oke, KI masih nampung ya, KI, ZP dan SK, dan yang jual ada YU, PD, YB, XL, EP. Jadi memang masih akumulasi walaupun VKTR bergerak turun, tetapi ada akumulasi selama 1 minggu terakhir ini. Jadi memang sangat menarik untuk VKTR ini dikasih diskon dulu. Dikasih diskon, jadi kita bisa nawar di sini ya. Jadi dikasih diskon untuk turun sebelum nanti berpotensi bergerak naik. Karena adanya rejection di area demand-nya, maka VKTR ini berpotensi naik dan juga secara broker summary ada akumulasi, maka boleh saya buatkan di sini untuk trading plan pada VKTR. Buy di area demand. Bentar, buy di area demand. Kita tawar di harga 137. Lalu stop loss di bawahnya. Lalu target pertama di 147. Ini target pertama. Oke, lalu target kedua di sini di 154. Lalu target ketiga di sini 160. Boleh kita lihat secara trading plan ini, maka risk reward yang kita dapatkan 1:1,67 dengan target pertama di 147. Dengan ini maka potensi profit kita sekitar 7% dan potensi loss kita sekitar 4%. Maka risk reward ini masih sangat masuk ya secara trading plan buy di area demand dan dengan target di 147. Jadi untuk VKTR pantau saja jika ingin masuk, pantau area demand-nya. Jika mau masuk ke area demand dan ada konfirmasi maka boleh masuk menggunakan trading plan ini. Jadi untuk VKTR berpotensi naik lagi, tes ke area resisten 147. Lalu jika mencapai target kedua maka potensi profit kita sekitar 12%, dan jika mencapai target ketiga potensi profit kita sekitar 16%. Jadi sangat menarik jika VKTR dikasih turun lagi ke area 137 dengan catatan tidak breakdown area demand-nya. Nah, jika breakdown area demand maka lebih baik keluar dari VKTR dan kita akan cut loss di sini. Karena jika tidak di cut loss maka VKTR kita akan terseret, posisi kita akan terseret sampai ke 125. Nah, maka dari itu untuk VKTR jika breakdown area demand maka sebaiknya cut loss karena harga berpotensi turun ke sini 122 sampai 125. Akan tetapi secara seperti yang tadi ada broker summary yang menarik, ada akumulasi, lalu teknikalnya menandakan rebound di area demand, maka VKTR ini berpotensi bergerak naik ke arah targetnya. Jadi boleh nanti memantau area demand-nya di sini. Sini saya akan ketik dulu untuk trading plan pada VKTR. Buy on demand.
Oke, buy di tetapnya teman-teman harus analisa lagi ya. Ini Dior. Jadi bukan ajakan beli ya. Untuk VKTR saya hanya membagikan bagaimana view saya secara alasan-alasan yang tadi. Lalu TP1 di 147, TP2 di 154, TP3 di 160. Jadi untuk Excel sebentar 131. Jadi teman-teman nanti boleh memperhatikan area demand di di 133 sampai 139. Jika tidak di breakdown maka VKTR sangat potensi bergerak naik ke arah target kita di sini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.